Selama ini banyak yang menganggap bahwa dalam agama Islam berhubungan dengan orang yang belum dinikahi adalah haram hukumnya dan termasuk perbuatan zina. Akan tetapi, ternyata ada wanita yang boleh diajak berhubungan walaupun tanpa adanya ikatan pernikahan dan justru malah haram untuk dinikahi. Bagaimana dengan hukumnya? Apakah benar ada wanita yang hanya boleh diajak berhubungan namun haram untuk dinikahi? Mari kita simak lebih lanjut. Sebelum kita membahas mengenai masalah utamanya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi menikah dalam agama Islam. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasakan ketentraman dan ketenangan hati dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang serta belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." Menikah merupakan bentuk hubungan yang diakui oleh Allah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinafkahi oleh bapak-bapakmu kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kekejian dan perbuatan yang amat buruk dan juga jalan yang buruk." Akan tetapi, ada sebuah kondisi di mana laki-laki diharamkan untuk menikahi seorang wanita, tapi laki-laki tersebut boleh untuk berhubungan intim dengannya. Jika masih ada sistem perbudakan, seorang tuan yang muslim diharamkan untuk menikahi budak wanitanya. Namun, walaupun tidak boleh dinikahi budak wanita itu halal untuk diajak berhubungan. Tapi jika budak wanita tersebut sudah dimerdekakan maka ia menjadi haram untuk diajak berhubungan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6 dijelaskan, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menerangkan, seorang tuan yang memiliki budak wanita tidak diperbolehkan untuk menikahinya, namun dia diizinkan untuk melakukan hubungan padanya. Pandangan ini mungkin terdengar aneh karena melakukan hubungan dianggap halal tapi menikahinya malah dianggap haram. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika seorang tuan menikahi budak wanitanya pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Karena sebuah pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seorang wanita, terutama jika wanita tersebut masih dalam status budak. Kemudian dalam kitab Yanatu Tolibin dikatakan bahwa seorang budak wanita tidak boleh dinikahi karena statusnya sebagai budak akan mencegah hak-hak yang akan dia peroleh. Dalam Islam pernikahan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu dan telah mencapai usia yang tepat. Namun dalam situasi tertentu seperti pada kasus seorang budak wanita, mungkin dia tidak bisa memenuhi hak-hak wajib bagi seorang wanita. Jika wanita itu ingin memperoleh hak-hak tersebut, maka ia harus dimerdekakan terlebih dahulu. Pandangan tentang masalah ini dapat berbeda-beda tergantung pada masing-masing mazhab dan konteks budaya. Jika seorang budak wanita dinikahi maka ia akan memiliki status sebagai istri, namun jika tidak dinikahi ia hanya menjadi milik tuannya dan dianggap sebagai budak. Status kepemilikan budak dinilai lebih kuat dibandingkan status istri sah. Ini karena seorang budak wanita memberikan dua keuntungan bagi tuannya. Budak tersebut bisa dipakai bekerja atau melakukan hubungan badan serta bisa dijual beli. Namun hal ini berbeda dan tidak berlaku pada istri, karena istri tidak memiliki status sebagai harta atau milik sang laki-laki. Dalam agama Islam seorang istri sebenarnya hanya sebagai kemanfaatan saja dan tidak menjadi milik suami. Meskipun istilah suami istri dalam bahasa memiliki arti saling memiliki, namun secara hakikat suami dan istri hanya dapat saling memanfaatkan. Karena seorang istri sebenarnya masih menjadi milik orang tuanya, maka dari itu suami tidak diperbolehkan untuk menjualnya kepada orang lain.
Sedangkan seorang budak wanita secara bahasa dan hakikat ia berstatus sebagai milik tuannya dan dapat diperjualbelikan. Jika seorang laki-laki menikahi budak perempuan yang dimilikinya, maka pernikahan tersebut tidak sah karena statusnya sebagai budak mencegah hak-haknya dalam pernikahan. Namun jika sang laki-laki telah memerdekakan budak perempuan tersebut barulah kemudian boleh menikahinya dan ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam pandangan awam hukum Islam budak dan pernikahan memang terkesan ambigu, di satu sisi Islam menentang perbudakan namun di sisi lain Islam juga memperbolehkan seorang tuan untuk berhubungan dengan budak perempuannya. Akan tetapi ketika kita mempelajari masalah ini lebih dalam, maka akan semakin jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nomor 1, hukum positif semua peradaban manusia juga memperbolehkan adanya perbudakan termasuk keabsahan untuk menyetubuhi budak perempuan. Nomor 2, perbudakan bukanlah produk agama Islam namun sudah menjadi pola hidup seluruh umat manusia sebelum Islam datang. Nomor 3, membebaskan budak dengan tebusan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan dalam hukum. Nomor 4, perbudakan juga merupakan sebuah bagian dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian. Bayangkan saja jika harga seorang budak setara dengan harga 100 juta rupiah. Jika seorang tuan memiliki 100 budak maka nilai asetnya mencapai 10 miliar. Oleh karena itu menghapus perbudakan dalam satu ketukan palu dapat menimbulkan guncangan dan keruntuhan ekonomi yang besar. Karena itu Islam melakukan perubahan secara perlahan dalam penghapusan perbudakan. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi. Semoga bermanfaat.